Hari ini kisah viral akan menceritakan kembali kisah yang mengerikan. Kisah kali ini mengisahkan tentang seorang wanita yang berparas sangat cantik, dan dia adalah seorang mahasiswi yang baru saja merayakan sebuah kelulusan dari salah satu universitas di kota Jakarta. Wanita tersebut ditemukan sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan, dengan beberapa luka jeratan di hampir sekujur tubuhnya. Terdapat juga sebuah cairan putih yang mengalir di sela-sela organ intimnya. Diduga wanita itu ternyata dirudal paksa oleh 4 orang supir angkutan umum. Dia dibegal di dalam sebuah angkot, lalu digilir hingga tak sadarkan diri, dan tubuhnya dibuang di pinggir jalan, di Kabupaten Tangerang. Wanita ini juga mengalami kerusakan yang cukup parah di area organ intimnya. Bagaimana cerita ini bermulai, dan apa yang terjadi kepada wanita ini? Tonton video ini sampai selesai. Sebelum kalian menonton, alangkah baiknya kalian support dulu channel Kisah Viral dengan subscribe, like, komen, dan share, supaya kami lebih semangat untuk membuat kisah-kisah viral lainnya. Terima kasih yang sudah support channel Kisah Viral. Saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan dan sukses buat kita semua. Semoga cerita ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua ke depannya, agar senantiasa lebih berhati-hati, dan selalu waspada terhadap sekitar. Inilah kisahnya. Kisah viral kali ini datang dari daerah ibu kota Jakarta, di mana terdapat seorang wanita cantik bernama Livia Pavia Sulistiowati. Ia di saat itu berusia sekitar 20 tahun. Mahasiswi cantik ini bertempat tinggal di Jalan Tubagus Angke, Jakarta Barat. Di beberapa tahun belakangan ini, Livia Pavia memilih untuk tinggal di sebuah indekos di wilayah Kebonjeruk, yang berlokasi tidak jauh dengan tempat kuliahnya. Livia adalah seorang wanita yang semasa hidupnya hanya berfokus untuk belajar. Ia bercita-cita menjadi wanita sukses yang dapat membanggakan kedua orang tuanya. Karena hal tersebut, Livia menjadi seorang yang tertutup, dan tidak banyak berinteraksi dengan teman-teman seusianya. Livia juga dikenal oleh para dosen di kampusnya. Menurut para dosen, Livia adalah seorang yang memiliki tingkat kecerdasan yang di atas rata-rata. Livia selalu mendapat nilai yang bagus, dan seorang mahasiswi yang sangat berprestasi. Hingga sebuah kejadian yang mengenaskan itu terjadi, dan membuat mereka semua merasa sedih atas kehilangan yang sangat mendalam. Menurut kesaksian seorang warga di Kabupaten Tangerang, dia tidak sengaja melihat sebuah tubuh seorang manusia yang berada di sebuah selokan pembuangan sampah. Pada saat itu kejadian sudah cukup malam, warga tersebut kemudian sempat menghampiri jasad itu untuk lebih memastikannya. Setelah berjarak cukup dekat, warga itu pun langsung terkejut karena keadaan tubuh itu sudah hampir membiru dan tidak dapat dikenali. Dia selanjutnya memanggil beberapa warga yang lain, dan kemudian melaporkannya ke pihak instansi terkait. Hingga setelah beberapa jam berikutnya, pihak instansi terkait bersama dengan pihak kepolisian akhirnya datang ke tempat penemuan tubuh tersebut. Mereka selanjutnya mengamankan lokasi itu, dan mengangkat tubuh gadis itu dari selokan. Di mana tubuh itu cukup kotor dan berwarna hitam pekat, karena tercampur sebuah kotoran pada selokan tersebut. Setelah tubuh itu berhasil diangkat, pihak kepolisian memastikan bahwa tubuh itu berjenis kelamin wanita. Namun, karena tubuh dan di bagian sekitar wajahnya sudah membengkak, hal itu membuatnya tidak langsung bisa dikenali. Pihak kepolisian dibantu oleh para medis, selanjutnya membawa tubuh itu ke rumah sakit di Tangerang, untuk dilakukan otopsi guna penyelidikan lebih mendalam, agar mengetahui identitas lengkapnya dari tubuh gadis ini. Lalu dari hasil penyelidikan itu, mereka berhasil mendapatkan identitas dari korban yang diketahui adalah salah seorang mahasiswi yang berkampus di Universitas Bina Nusantara. Hal itu bisa terungkap dari baju yang dikenakan terakhir kali oleh korban dan juga dari hasil sampel darah di tubuhnya. Keluarga yang mendapatkan kabar atas meninggal putrinya seketika langsung berteriak histeris di ruang jenazah di rumah sakit tersebut.
Mereka benar-benar tidak percaya bahwa putrinya menjadi korban kejahatan dan ditemukan sangat mengenaskan di sebuah selokan pembuangan sampah. Pihak keluarga juga meminta aparat kepolisian untuk menyelidiki kasus ini, dan memaksa agar pelakunya dihukum dengan seberat-beratnya. Livia Paviliya memang telah dinyatakan menghilang sekitar seminggu yang lalu. Pihak keluarga juga sempat mencarinya ke setiap sudut kota di Jakarta. Namun, hasil pencarian mereka tidak membuahkan hasil, karena Livia menghilang seperti ditelan bumi. Orang tua dari Livia juga mencarinya ke tempat indekos yang dia tinggali. Dan menurut pemilik kos tersebut, Livia diketahui terakhir kali terlihat saat dia berpamitan untuk berangkat ke kampusnya. Dari sana kecurigaan mereka semakin mengerucut, bahwa Livia diculik, dan dihabisi sepulang dari kampus. Pihak kepolisian juga bergegas sangat cepat. Komisaris Besar Kepolisian yang bernama Bapak Ferdy Sambo mengarahkan anggotanya untuk melakukan investigasi dan penyelidikan yang lebih sistematis. Hingga mereka kemudian mengumpulkan beberapa keterangan dari para saksi yang melihat Livia terakhir kali, sebelum Livia diculik. Mereka mengungkapkan bahwa Livia menaiki sebuah angkutan umum selepas pulang sekolah, dan dari hasil penyelidikan itu, bukti yang didapatkan oleh pihak kepolisian semakin mengerucut, bahwa dugaan besar korban diculik dan dihabisi oleh supir angkutan umum. Pihak kepolisian selanjutnya menelusuri setiap angkot yang berada di kota Jakarta. Hingga mereka akhirnya mendapatkan satu orang yang menjadi terduga pelaku. Pihak kepolisian yang dipimpin langsung oleh Komisaris Besar Ferdy Sambo, kemudian bergegas cepat untuk melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap terduga pelaku tersebut. Hingga beberapa jam berikutnya, terduga pelaku berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya. Satu orang pelaku itu tidak melakukan perlawanan sedikit pun. Dia kemudian mengakui semua perbuatan yang sudah dirinya lakukan. Dari hasil interogasi terhadap satu orang pelaku itu, ternyata dia melakukan aksinya tidak sendirian. Dia dibantu oleh 3 orang temannya dalam melakukan pembegalan tersebut. Hingga sekitar hampir 1 hari, ketiga pelaku yang lain akhirnya bisa tertangkap di tempat persembunyiannya masing-masing. Ketiga pelaku itu selanjutnya dibawa ke kantor kepolisian di wilayah Jakarta Barat untuk dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Pihak kepolisian kemudian menginterogasi keempat pelaku. Mereka melakukannya di tempat yang berbeda. Keempat pelaku yang masing-masing bernama Iwan Saleh, Muhammad Fahri, Muhammad Rahman, dan Apriyadi, mengungkapkan bahwa rencana pembegalan tersebut sudah mereka rencanakan dengan sangat rapi. Mereka berempat mengendarai sebuah mobil mikrolet untuk mencari mangsa dan korban. Atas rencana jahat tersebut, keempat pelaku itu mengaku bahwa tidak menargetkan siapa korbannya. Mereka hanya melihat dari latar belakang pakaian yang dikenakan oleh korban. Hingga pada saat kejadian itu seorang wanita menaiki angkutan umum mikrolet yang mereka bawa, dan wanita itu terlihat memiliki harta yang berkecukupan dari penampilannya. Salah seorang pelaku yang bernama Muhammad Rahman selanjutnya menginisiasi kedua temannya untuk segera bertindak dan melakukan aksi tersebut. Saat itu mereka kemudian menutup pintu mobil dan langsung mencengkeram leher dari Livia dengan begitu sangat kuat. Livia pada saat itu merasa sangat terkejut atas penyerangan dari ketiga pelaku tersebut. Dia mencoba untuk melawan dan berteriak dengan sekeras-kerasnya, namun sayangnya mobil mikrolet yang memiliki kaca yang cukup gelap itu, membuat kejadian yang berada di dalam tidak akan terlihat oleh masyarakat di sekitar. Terlebih mobil itu melaju dengan kecepatan yang tinggi, dan itu sangat memudahkan para pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut. Satu orang pelaku kemudian mengancam Livia agar tidak melakukan sedikit pun perlawanan. Mereka akan menghabisi nyawanya jika dia berteriak dan terus-menerus meminta pertolongan. Namun, karena Livia sudah merasa sangat ketakutan atas ancaman dari pelaku. Hal itu malah membuat Livia tidak berhenti untuk berteriak, dan menggerakkan seluruh anggota tubuhnya. Ketiga pelaku yang merasa panik dengan perlawanan dari korban kemudian menyumpal mulut dari si wanita itu dengan tangan kanannya.
Mereka tidak menyangka bahwa perlawanan dari Livia begitu sangat hebat, dan teriakan hingga jeritan tersebut membuat mereka merasa sangat ketakutan akan aksinya diketahui oleh warga sekitar. Karena mereka sudah benar-benar merasa panik, lalu satu orang pelaku selanjutnya mengintimidasi Livia dengan cara memukul wajahnya dan dia juga mencengkram bagian dadanya dengan begitu sangat kuat. Namun saat itu Livia tetap tidak mau diam, ia terus berusaha untuk mempertahankan dirinya dengan cara terus-menerus melakukan perlawanan. Meskipun mulut Livia sudah dibungkam, ia masih tetap saja berteriak dan bergerak dengan seluruh tenaga yang dimilikinya. Ketiga pelaku yang sudah terpengaruh minuman beralkohol itu kemudian mengambil seutas tali kawat yang berada di dalam mobil. Mereka sudah tidak kuat untuk menahan perlawanan dari Livia, dan seketika itu langsung mencengkeram leher dari Livia dengan seutas tali kawat tersebut. Tenaga dari pelaku benar-benar sangat kuat, Livia benar-benar langsung kehilangan oksigen yang masuk ke tubuhnya. Cengkeraman tali kawat itu membuat Livia kesulitan untuk bernafas, dia sempat meneteskan air matanya dan meminta pelaku untuk menghentikan aksinya itu. Namun pelaku sudah tidak bisa lagi dikendalikan. Mereka sudah memutuskan untuk menghabisi Livia pada saat itu juga. Hingga sekitar beberapa menit kemudian, leher dari Livia yang terjerat seutas tali itu membuat tubuhnya sudah tidak kuat untuk menahannya, kemudian seketika langsung tidak berdaya. Livia akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya dengan begitu sangat tragis. Ketiga pelaku yang melihat korban sudah dalam keadaan tidak bernapas, kemudian meletakkannya di bawah kursi di dalam angkutan umum tersebut. Mereka selanjutnya mengambil beberapa harta kepemilikan dari Livia di dalam tas yang dibawa olehnya. Satu orang pelaku kemudian mengusulkan untuk membuang tubuh si wanita ke sebuah tempat yang jaraknya lumayan jauh dari kota Jakarta. Hingga dalam perjalanan menuju ke lokasi yang dituju, salah satu orang pelaku merasa sangat bernafsu terhadap tubuh dari Livia. Saat itu dia melihat dada dari korban memiliki bentuk bulat yang sempurna. Hingga kulitnya juga terlihat mulus dan sangat menggoda. Dia yang sudah terpengaruh minuman yang beralkohol kemudian membuka satu demi satu baju yang dikenakan oleh Livia. Awalnya dia hanya ingin melihat bentuk dada Livia. Namun lama-kelamaan dia juga ingin menikmati tubuh tersebut, meskipun dia menyadari bahwa korban sudah tidak bernapas. Birahi yang memuncak di dalam dirinya memaksanya untuk segera melampiaskan nafsunya tersebut. Dia kemudian membuka celana yang dikenakan oleh korban dan seketika itu langsung mencoba untuk melakukan persetubuhan terhadap wanita itu. Karena alat kelamin dari korban masih tersegel, pelaku harus bersusah payah melakukan hal tersebut dengan tangannya yang berotot. Dia memasukkan kelamin korban secara paksa dan dengan sangat kasar. Hingga setelah berhasil merobek selaput keperawanan dari korban, dia kemudian melakukan persetubuhan itu secara berulang kali, dan begitu sangat sadis. Hal itu berhasil terungkap karena pihak medis yang menangani korban mendapatkan kerusakan yang cukup parah di bagian kemaluan dari tubuh korban. Para medis menduga bahwa persetubuhan itu dilakukan tidak hanya satu kali, bahkan dilakukan sebanyak belasan kali sampai merobek organ vital dari korban tersebut. Ketiga pelaku itu akhirnya dihukum berat di pengadilan. Ketiga pelaku terbukti melakukan rencana jahat tersebut, dan mereka divonis kurungan penjara selama seumur hidup. Sementara satu orang pelaku yang hanya menjadi penadah barang curian dihukum belasan tahun di dalam penjara. Keempat pelaku benar-benar melakukan aksi itu dengan sangat sadis. Mereka sempat meminta maaf terhadap keluarga korban dan menyesali atas semua perbuatan yang sudah mereka lakukan. Semoga dari kejadian ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang sangat penting, terlebih kejadian itu terjadi di dalam sebuah angkutan umum. Semoga atas kejadian ini membuat kita membuka mata yang selebar-lebarnya, bahwa tindak kejahatan bisa terjadi dimanapun, dan kapanpun kita berada. Jika kita terpaksa harus menaiki kendaraan umum pada waktu malam hari, sebaiknya kita tidak sendiri dan mengajak teman untuk menemani. Bagaimana menurut pendapat kalian mengenai kasus ini? Silahkan tuangkan pendapat kalian di kolom komentar, kita bisa berdiskusi atas kejadian ini.
Semoga kisah ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua orang, untuk lebih waspada dan berhati-hati terhadap potensi kejahatan di luar sana, bahkan dari orang terdekat. Tetaplah mengedepankan keselamatan dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan dukungan terhadap channel Kisah Viral dengan menekan tombol suka, dan tuliskan juga pendapat kamu di bawah kolom komentar. Sampai bertemu lagi di kisah viral selanjutnya.